Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita men? Shalom. Amin. Ya, yang di rumah tetap bersemangat, tetap bersukacita. Hari keempat ini ya, di dalam minggu ini tak terasa. Ya, terus ya hari demi hari terus kita lalui, suka duka silih berganti, itu kehidupan. Dan namun satu hal yang pasti kita yakini, kita imani dalam hidup ini sesuai firman Tuhan bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun tidak. Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Jadi sungguhlah kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 97. Kita lanjutkan pembacaan kita 97, berarti kita sudah 97 hari bersama dengan Mazmur ini ya. Perikopnya Tuhan adalah Raja. Kita akan baca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya atau HP yang ada firman Tuhan di sana. Boleh buka, ini teknologi ya. Jadi kita manfaatkan, kita gunakan semaksimal mungkin teknologi hal yang baik, yang benar. Mazmur 97 ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menyala di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang perikopnya Tuhan adalah Raja. Di sini memang kita lihat bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Ya dahsyat ya. Kalau kita membaca Mazmur ini tentang siapa Allah. Dia adalah Allah yang luar biasa. Ya Allah yang menguasai segalanya, yang dahsyat, gunung-gunung. Ya, bahkan ketika gunung-gunung itu hancur dikatakan seperti lilin yang meleleh saja bagi dia. Ya, kilat-kilat, petir, apa segala macam. Wah, bahkan kilat itu menerangi. Wah, betul juga ya. Lebih terang daripada lampu itu kalau kilat dari seluruh dunia melihat. Siapa yang buat? Tuhan. Ya, Tuhan luar biasa. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Suasana apa yang terjadi yang kita lihat? Wah, itu karya Allah. Ya, Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan yang buat. Tidak ada kuasa lain yang bisa buat seperti itu. Jadi semua adalah ciptaannya. Ya, Dia adalah Allah yang adil. Dia Tuhan, Dia Raja. Nah, persoalannya ada orang yang tidak menyembah Dia. Ya, ada orang-orang yang tidak menyembah Allah yang hidup. Nah, bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah ini, ya mereka tidak akan mengalami kebahagiaan, mereka akan mengalami kebinasaan.
Ayat 7 berkata begini, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Ya, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Jadi tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kalau masih ada orang-orang yang suku-suku tertentu, budaya-budaya tertentu, bangsa-bangsa tertentu yang masih menyembah Allah yang bukan Tuhan, yang bukan Allah, ya, mereka pada akhirnya akan sujud menyembah Tuhan yang Esa, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kalau mereka tetap mempertahankan ya diri mereka terhadap penyembahan berhala mereka akan mendapatkan malu, dan terlebih mereka akan masuk dalam siksaan yang abadi nanti. Nah, itu bagi orang-orang fasik, orang yang tidak menyembah Allah. Nah, bagaimana dengan kita, orang yang menyembah Allah, menyembah Dia? Wah, satu anugerah, satu kesukaan besar, satu keputusan bagi kita kalau kita menyembah Dia, Tuhan yang berkuasa itu. Jadi kita tidak salah menyembah Tuhan jika kita menyembah Tuhan yang benar, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang datang ya dari surga turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, supaya pada akhirnya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Allah yang menjadi manusia itu, supaya manusia ya berkenan kepada Allah melalui Allah yang datang ke dunia menyelesaikan persoalan dosa itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi nama Tuhan kita, nama Allah kita, yaitu Yesus Tuhan. Dialah Allah yang menyatakan diri ke dunia jadi sama dengan manusia, Yesus. Jadi kita yang menyembah Yesus, menyembah Tuhan, menyembah Kristus adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita. Amin. Ayat 12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Allah yang datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ya, orang itu percaya kepada Yesus, ya percaya kepada Kristus atau percaya kepada Tuhan, maka dibenarkan. Sebab begini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi kita ini semua ya sudah berdosa dari leluhur kita, nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, semua berdosa. Jadi posisi kita sudah tidak benar. Ya, posisi manusia yang belum percaya kepada Yesus, posisinya bukan orang benar. Dia salah. Posisinya adalah posisi orang berdosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua sudah berdosa. Nah, kapan posisi kita menjadi orang benar? Kapan kita dibenarkan? Ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dibenarkan. Sebab manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa meluruskan jalannya sendiri. Ya, karena apa? Sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik, yang benar di dalam diri kita. Yang kemudian kita mau berkata, Tuhan, aku orang benar. Tetapi kita tidak percaya kepada Dia. Tidak bisa. Jadi, kita bisa dibenarkan oleh karena percaya Yesus. Percaya Tuhan. Karena percaya Tuhan. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, bersukacitalah. Ya, dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu tahu posisi Bapak Ibu, status Bapak Ibu yang percaya Yesus yang di rumah? Kita ini orang-orang benar. Coba katakan kiri kananmu, engkau orang benar.
Ya, jangan ragu-ragu. Tapi bukan pembenaran atas diri sendiri loh. Ada banyak saat ini orang membenarkan dirinya sendiri. Atas kebenaran dirinya sendiri itu nggak berlaku. Harus ada dasar daripada kita untuk membenarkan diri kita. Bukan dengan diri kita sendiri, ya. Jadi manusia hanya dapat dibenarkan, ya, atau menjadi orang benar manakala dia dibenarkan oleh Tuhan. Artinya posisinya tadi yang salah itu, ya, diubahkan. Dan untuk itulah Kristus Yesus mati di kayu salib. Ya, darahnya menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kematian Yesus di kayu salib, ya, mengubahkan posisi kita dari manusia yang penuh dengan dosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah menjadi orang-orang benar. Ya, oleh karena kita orang benar dan kebenaran itu oleh karena Tuhan, berarti kita harus sujud kepada Dia yang membenarkan kita. Kita harus hormat kepada yang membenarkan kita. Kita harus mengasihi Dia. Nah, ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, jadi kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya, dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan cara apa? Ya, jangan lagi kita hidup di dalam dosa itu. Jangan lagi kita hidup di dalam kejahatan itu. Jangan lagi kita menyembah berhala. Jangan lagi kita menyembah benda-benda yang tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan lagi kita menyembah patung. Jangan lagi kita memberhalakan dunia ini, ya. Jangan lagi kita, ya, menyerahkan diri kita kepada berhala-berhala, tetapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia Tuhan yang memelihara nyawa kita. Amin. Halo Tuhan, sudah, oh cukup selesai. Dia yang memelihara nyawa kita. Ya, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mengasihi kita. Wah, dahsyat, luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menzolimi kita. Tuhan tidak pernah dengan sengaja mau menghancurkan hidup kita. Tidak merancangkan rancangan yang jahat, rancangan malapetaka dalam hidup kita. Tidak. Rancangan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya adalah rancangan dan surga. Tetapi bagi orang fasik, orang yang tidak mau bertobat, orang yang terus melakukan kejahatan, orang yang terus memikirkan hal-hal yang jahat, orang yang terus melakukan hal yang jahat, orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, orang yang terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, orang fasik ini, orang jahat ini, dia akan dilenyapkan, diselesaikan, akan binasa. Untuk itu, jangan kita pernah mau terlibat dalam hal-hal yang jahat. Jangan kita menceburkan diri kita kepada hal-hal yang tidak benar. Jangan kita menenggelamkan diri kita kepada perbudakan dosa. Tetapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Ya, kalau kita pakai istilah menceburkan tadi, ceburkan diri kita di dalam Tuhan. Ya, nyelam di dalam Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Kita dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita mau taat kepadanya, kita mau taat kepada firman, maka kita akan bersukacita, kita akan bahagia. Dan kalaupun ada musuh, itu orang-orang fasik mau melawan kita, mau menjatuhkan kita, tenang. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Perhatikan, dikatakan, dan dikatakan akan melepaskan mereka, yaitu kita yang dikasihi Tuhan, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dulu kita sudah lihat firman Tuhan, bagaimana rancangan-rancangan orang jahat itu digagalkan oleh Tuhan. Tuhan menggagalkan rancangan-rancangan orang jahat. Jangan takut kita dianiaya, dizolimi, diperlakukan tidak baik dengan
orang-orang fasik itu. Jangan takut sebab kita punya Allah yang berkuasa, raja di atas segala raja. Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang mampu membuat mujizat, mampu membuat kedahsyatan. Ya, bahkan detik-detik yang sangat-sangat menentukan pun, yang kita pikir akan ada orang membunuh kita, dan ternyata orang yang akan membunuh kita, yang tinggal hitungan detik pun bisa dibuatnya tak berdaya. Tak berdaya. Tak punya kekuatan. Loyo. Ya, bisa Bapak Ibu. Orang tadinya gagal, ngomongnya sombong luar biasa, bla bla bla. Tiba-tiba udah gak bisa ngomong. Tiba-tiba bisa stroke. Tiba-tiba sudah lenyap, gak ada. Jangan main-main kepada Allah, kepada Tuhan. Dia berkuasa kok. Dia Allah yang dahsyat. Jadi tidak sia-sia kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita bersandar kepada Dia. Tidak sia-sia, tidak percuma kalau kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita, sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Karena Yesus Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Bahkan firman Tuhan katakan Dia memberikan kepada kita jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya. Oh, mungkin kita bilang, Tuhan saya butuh uang. Ya 1 juta Tuhan per bulan ini. Tuhan kasih bisa 10 juta. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada kebutuhan-kebutuhan kita yang lain yang akan menyusul. Hari ini kita pikir kita cuma membutuhkan 10 juta. Kita bergumul luar biasa 10 juta. Tapi Tuhan tahu ke depan ada lagi tambahan. Langsung dikasih 20 juta. Amin. Dia memberi ya jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita terbatas untuk meminta kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan tahu yang mana. Ya, anak kita misalnya ya beli sepatu, tapi dia takut papanya nggak punya uang karena papanya nggak punya uang ya. Ini aja Pak, harga kok. Nah, bagus ya. Tiba-tiba papanya pilih aja yang ini. Tapi kan mahal. Apa pilih aja. Senang sekali ambil. Padahal dia tadi udahlah Pak, yang ini aja deh, yang sederhana. Tapi bapaknya lihat, wah kamu bisa, ini lebih bagus walaupun lebih mahal tapi kualitasnya. Wah anak itu sudah. Ya, ini kemarin pengalaman. Ya udah begitu takut pilih sepatunya. Ini aja Pak, ini perasaan dia. Ntar bapak kan gak ada uang katanya. Ini saya punya uang loh. Oh ya, berapa uangmu? Ayo. Ya. Papanya pura-pura bilang, ya papa nggak ada uang, hanya mau lihat juga. Luar biasa anak itu. Dia pilih sepatu yang agak sangat sederhana, tapi wah ini kan mantep ini. Tapi ya paling berapa bulan rusak. Ya terus dia tuh, ya ini bagus cocok. Langsung dilihat harganya. Wah anak itu kalau beli harga dulu. Mahal loh Pak. Ya Pak. Senang? Coba dulu. Wah ini dia coba. Pas wah ini baru mantap. Ya, ambil aja. Tapi uangnya tenang aja. Ya. Apakah dia keluarkan uang dia? Enggak, uangmu ya simpan untuk tabunganmu yang lain. Tapi papa akan belikan. Wah, dia senang. Jadi kadang-kadang begitu kita pikir Tuhan bagaimana ini, Tuhan lebih tahu. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Amin. Allah kita hidup loh. Allah kita berkuasa loh. Jangan ragu-ragu. Jangan karena situasi penderitaan yang hebat yang kita alami saat ini kita mulai ragu tentang kuasa Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Dan Dia memberi yang terbaik. Yang terbaik. Untuk itu, mari kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Ya, bersukacitalah. Terus bersukacitalah. Dan yang berikut adalah tetap kita berserah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, sujud menyembah Dia. Ya, ikuti perintahnya. Ya, menyenangkan hati.